Oke, jadi aku mau share aja. Kalau buat di sesi ini fokus kita adalah ngobrolin terkait dengan use case kayak gitu. Use case apa aja yang sebenarnya dalam masa-masa seperti ini ya, pandemi atau COVID-19, masa-masa yang penyakit virus COVID-19 ini sebenarnya masih bisa dilakukan dan masih bisa dikembangkan gitu. Nah, kita ngobrolin terkait dengan loyalty point atau loyalty reward. Jadi basically kalau kita ngobrolin loyalty adalah sebuah, ya kalau di dalam bahasa bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia itu adalah masih masih sangat-sangat setia gitu, loyal atau misalnya. Dan di sini sebenarnya loyalty yang mau digambarkan di sini adalah adanya sebuah reward. Reward pun bisa berbagai macam, ada berbentuk poin, langsung berbentuk voucher dan lain-lain. Tapi saya mau ambil hal yang sebenarnya paling sederhana yaitu adalah poin. Jadi kalau teman-teman tahu di setiap platform yang kita gunakan, contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Gojek, Grab dan lain-lain, mereka mempunyai poin masing-masing. Ya mungkin contohnya seperti Tokopedia dan eh, Grab, poinnya masuk ke OVO Point seperti itu, yang dipergunakan kembali untuk anggapnya ke cashback untuk melakukan transaksi selanjutnya. Edo, Nah, di slide-mu itu di bagian kiri atas ada kotak mengganggu, bisa di close aja nggak? oh ya, sure. Oke, clear? Ya, clear, clear. Oke. Oke, kita next. Oke, so kita lanjut. Nah, kebanyakan loyalty reward atau loyalty point di setiap industri itu dari sisi customer, dari sisi consumer, dan sebaliknya dari sisi bisnis dan eh, tantangan yang harus dihadapi oleh para penyedia loyalty program itu sangat banyak bervariasi seperti itu. Nah, di sini di slide ini teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh bisnis dan kendala yang dihadapi oleh customer sendiri saat menerima loyalty reward tersebut. Seperti itu. Nah, salah satu contoh yang paling signifikan yang buat saya adalah sebenarnya adalah low client retention. Kebanyakan di sini adalah eh, perusahaan memberikan loyalty ya kepada customer ya atau misalnya pada ya customernya ya terutama ya. Itu tujuannya kan dasarnya untuk mempertahankan ya kan, mempertahankan customer bagaimana dia tetap loyal, tetap pakai aplikasi kita, tetap aktif seperti itu. Nah, tapi kan rata-rata mereka akan aktif di seaplikasi kita pasti karena ada hal yang menguntungkan mereka. Nah, hal yang menguntungkannya mereka seperti apa? Seperti contohnya kita, misalnya kita mau melakukan transaksi, menguntungkan, tapi bagaimana cara meningkatkan mereka untuk lebih aktif lagi? Nah, itu tujuannya dari loyalty reward. Beberapa perusahaan-perusahaan berfokus pada memberikan poin. Poin yang dijadikan sebuah nilai tukar, ya, nilai tukar untuk mengkonvert poin tersebut menjadi sebuah reward. Bisa rewardnya dalam bentuk voucher atau misalnya dalam bentuk potongan transaksi, itu bisa sangat bisa dan sangat dimungkinkan untuk poin itu bisa dimanfaatkan. Oke. Nah, kita next selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu sebenarnya poin itu muncul atau ada karena adanya sebuah transaksi atau ada sebuah proses seperti itu. Kalau mungkin ada proses ada nggak cara lain mendapatkan poin ya tergantung platformnya. Contohnya di Shopee atau di beberapa platform e-commerce lainnya, mereka melakukan komentar atau mengupload foto, memberikan testimoni kepada seller, mereka akan dapat poin. Nah, seperti itu juga bisa masuk gitu. Nah, poin itu ya kembali lagi diperuntukkan untuk bagaimana mengengage customer untuk lebih aktif dan loyal kepada sebuah service atau platform. Nah, pada dasarnya kalau kita lihat teknologi blockchain itu sebenarnya sama aja seperti teknologi database pada umumnya. Tapi yang menjadi sangat unik di teknologi ini adalah karena teknologi ini memungkinkan proses penyimpanan data
verifikasi, ya, itu akan sangat mudah. Kenapa? Karena semua data yang masuk itu diproses oleh banyak orang yang tidak saling berkepentingan. Seperti itu. Dan ini yang memungkinkan bahwa data tersebut sangat aman. Dan yang paling menarik dari teknologi ini bisa memungkinkan data itu sangat transparan. Kenapa bisa transparan? Yang pertama, datanya itu ya diduplikasi, diduplikasi di banyak nodes atau server. Seperti itu. Sama kayak konsepnya peer to peer, yang dimana datanya itu dititipkan di beberapa server seperti itu. Atau kadang-kadang kalau kita misal pakai torrent, data kita dititipin di beberapa komputer yang kalian gunakan untuk mendownload file-file yang berada di torrent juga, seperti itu. Tapi kalau di blockchain, hanya para block producer, atau mungkin kita bilangnya miner, itu yang melakukan pencatatan terhadap data-data kita, agar data kita bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Seperti itu. Agar membuat data itu semakin aman. Seperti itu. Nah, data apa aja sih yang sebenarnya bisa masuk di blockchain? Sebenarnya banyak hal, data teks, file, binary, audio, visual, banyak hal, banyak data, variasi data yang sebenarnya bisa masuk di dalam blockchain itu sendiri. Image bisa nggak? Misal foto-foto sertifikat bisa, seperti itu. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini, apa yang kita mau simulasikan adalah sebenarnya bagaimana mentokenize, mendigitalisasi poin itu agar bersifat decentralized. Oke, mungkin soal blockchain mungkin teman-teman sudah paham. Nah, di sini proses bagaimana mencoba blockchain. Oke, nah teman-teman coba bayangkan sekarang gini. Poin yang kita tahu kan terbatas di platformnya saja. Tapi bagaimana kalau poin tersebut ya itu kita bisa terapkan di dalam teknologi blockchain? Apa yang akan sangat bermanfaat terhadap poin tersebut? Pertama, poin itu akan jadi transparan. Berarti kalau misalnya kita berbicara soal transparan, berarti bisa di-track dong. Iya, betul bisa di-track. Apa yang bisa di-track? Yaitu adalah jumlah poinnya, berapa. Yang kedua, poin itu datang dari transaksi apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, ownership dari poin itu diterima oleh siapa? Dan yang keempat, poin itu ditukarkan untuk apa? Nah, sebenarnya pada dasarnya proses-proses data tersebut itu hanya masuk di dalam blockchain dan teknologi blockchain memfasilitasi untuk melakukan perekaman terhadap data-data yang prosesnya berpindah seperti itu. Nah, kita bayangkan misalnya Edward nih, ya, Edward punya poin 100. Saya mau pakai untuk membeli voucher KFC contohnya. Bisa nggak? Pasti bisa. Karena kan poinnya itu masih di dalam sebuah aplikasi saya. Cuma yang mempunyai keterbatasan adalah kalau poin saya ini, contohnya, saya mau kirim ke orang lain. Ini yang jadi tantangan buat industri saat ini. Kalau poin saya mau kirim untuk orang lain, untuk misalnya saudara saya untuk beli voucher, apakah mungkin nggak dengan sistem yang centralized? Tidak. Kenapa? Poin itu sebenarnya pada awal tujuannya untuk bagaimana customer itu loyal. Tapi kadang-kadang berbicara soal loyal itu mau berbicara soal bagaimana customer itu secara personal tetap berada di situ. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa dengan memanfaatkan teknologi blockchain, kalau poin itu bisa direkam, perpindahan ownership-nya dari misal si Edward ke namanya David, ya, ini memungkinkan kita melakukan tracking lebih mudah dan melakukan secara nggak langsung kita bisa mengakuisisi user baru. Contohnya seperti ini, Edo punya 100 poin dan kebetulan si David ini saudaranya si Edward ini, dia bukan pengguna aplikasi, tapi dia mau mengadakan si David ini untuk menerima voucher KFC. Apakah bisa? Bisa jawabannya. Kenapa? Di teknologi blockchain dengan adanya teknologi wallet, ya, wallet yang terdesentralisasi, perpindahan ownership dari satu wallet ke wallet lain itu sangat dimungkinkan. Apapun action yang diperlukan, ya,
untuk terjadi di proses satu platform atau ekosistem, perpindahannya itu yang menjadi key point-nya. Entah poinnya dipindahkan habis itu ditransaksikan, entah poinnya dikirimkan habis itu dikirimkan lagi ke wallet lain, seperti itu. Ini kita bisa mengukur, melakukan tracking terhadap bagaimana poin itu bisa dimanfaatkan juga, seperti itu. Kadang-kadang yang menjadi kelemahan sistem-sistem platform-platform yang masih centralized ketika mereka menggenerate poin adalah masalah soal keamanan. Keamanan poin itu, ya, bila digenerate oleh platform, ya, masalah mereka cuma apa? Dari tingkat security bagaimana database terhadap poin itu tidak bisa dimodifikasi. Dan saya bilang teknologi blockchain membantu memudahkan proses security-nya. Kenapa? Karena pada saat poin itu digenerate, ya, terhadap dari munculnya sebuah transaksi, itu secara otomatis sudah langsung diamankan. Tapi kalau misal kita proses nih ke sebuah sistem, oke, ada requirement, ada invoice masuk, transaksi berapa baru dikalkulasi masuk ke database. Bila mana ada terjadi gangguan database, yang jadi akan krisis adalah apa? Krisis masalah manajemen database-nya yang akan jadi tantangan. Bagaimana cara saya mengamankan database? Bagaimana cara saya men-secure proses transaksi? Tapi dengan kita pakai teknologi blockchain, kita bypass semua hal tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada sedikit gambaran terkait dengan, contohnya gambar ini anggap aja itu saya, Edward. Edward itu kalau terbang pakai Singapore Airlines, kalau aku ke Singapura. Kalau aku makan McD, ya aku biasa transaksi demi McD. Aku punya, aku suka minum Starbucks, aku juga transaksi di Walmart. Basically, proses gambaran yang ada di sini adalah menggambarkan bahwa saya mempunyai membership dari setiap service. Di Starbucks, McD, Walmart, Singapore Airlines. Anggap aja saya punya membership. Yang jadi problem adalah kalau membership saya, ya, di setiap store saya harus bikin membership. Itu sangat pusing saya untuk mengolahnya. Tapi bayangkan kalau saya punya satu identity membership yang bisa digunakan untuk semua services, itu sangat menarik. Kenapa? Gimana cara setiap orang mendapatkan poin? Pasti perlu akun dong, harus bikin akun sendiri, bikin email sendiri, bikin ini sendiri. Tapi bagaimana kalau saya punya satu akun yang dimana poin itu bisa saya simpan? Dari Starbucks, dari Walmart, dari McD, mungkin dari KFC atau dari beberapa produk-produk lokal Indonesia, dari pesawat Garuda, pakai kartu kredit card, lalu kita juga naik Singapore Airlines. Nah, semua poin yang ada di dalam wallet ini, itu kita bisa masukkan jadi satu. Menurut saya akan jauh lebih menarik. Kenapa? Dapat mengontrol bagaimana saya mendapatkan reward. Dan yang jadi menurut saya ini adalah evolusi industri yang menurut saya cukup menarik dalam industri tokenized point. Bagaimana poin dari Starbucks, dari Walmart, dari McD, dari apapun itu bisa dikonvert menjadi poin lain. Contoh, saya ini pengguna, misalnya saya suka makan McD gitu. Di lingkungan saya sering banget beli McD. Oke. Nah, poin saya udah banyak. Tapi saya mau coba untuk bertransaksi di tempat lain. Ketika saya bertransaksi di tempat lain, saya mendapatkan satu tawaran, yaitu menggunakan voucher. Misal kamu bisa nih dapatkan penawaran dari, contohnya kopi kenangan. Ya. Nah, kopi kenangan ini untuk mendapatkan vouchernya kamu harus menukarkan poin. Nah, yang sangat menarik adalah bila mana poinnya dari si McD ini kita bisa convert, ya, menjadi poinnya si kopi kenangan dan digunakan untuk mendapatkan vouchernya si kopi kenangan. Nah, ini sebenarnya yang sama mirip prosesnya seperti cryptocurrency, yang dimana ketika kita beli IDR digital, dibelikan Bitcoin, dibelikan aset-aset digital lain,
habis itu ditukarkan. Dan ini sebenarnya adalah value of utility. Cuma pertanyaannya yang suka orang bingung adalah value of utility-nya itu asal muasalnya pertamanya dari mana? Si poinnya atau si rupiahnya. Berarti kan ada proses yang terjadi. Dan sebenarnya kalau kita bisa mentokenisasi poin ini sendiri, kita dapat memungkinkan untuk saling bisnis itu berkomunikasi, untuk salingan mempromosi. Seperti itu. Tapi mungkin contoh gimana? Kalau poin saya bisa dari poin Starbucks, saya tukar ke poin kopi kenangan, apakah bisa atau enggak? Pertanyaannya seperti itu. Bisa-bisa aja kalau emang mereka mau berkolaborasi dengan sistem yang terdesentralisasi seperti ini. Tapi bahaya nggak kalau misalnya terjadi akuisisi user? Iya, pasti bahaya. Karena pada dasarnya tipe kedua bisnis dari Starbucks dan kopi kenangan sama-sama jual kopi seperti itu. Tapi ya banyak variasi-variasi atau variabel-variabel yang mungkin bisa diperhitungkan karena mungkin tempatnya atau misalnya gaya sajiannya seperti itu. Tapi pada dasarnya pemanfaatan poin yang terdesentralisasi ini dapat memungkinkan antara bisnis bisa saling berkolaborasi seperti itu. Untuk apa? Untuk pertama mempertahankan user dan mengakuisisi user baru seperti itu. Nah, di sini ini jelas ya? Halo? Iya, jelas, jelas. Oke. Why blockchain for loyalty point? Sebenarnya di sini ada 5 hal yang sebenarnya harus diperhatikan. Kenapa loyalty point itu sangat memerlukan teknologi blockchain? Yang pertama adalah identify the ownership of loyalty point. Itu poinnya benar-benar dari siapa gitu. Karena kita bisa melakukan tracking gitu. Misalnya contoh beberapa kasus terakhir poin atau kita bilang atau value, contoh kayak kasusnya cashbacknya Tokopedia yang kemarin sempat kalau nggak salah tahun 2000 tahun lalu ya 2019 Tokopedia cukup pusing ngadepin terjadinya fraud ya terkait dengan cashback kayak gitu. Poin kan bisa di convert jadi misal cashback atau lain gitu. Dan tapi yang sangat kita perlukan adalah bagaimana men-trace-nya dulu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, avoid of fraud. Avoid of fraud ini lebih ke arah bagaimana cara poin itu diamankan. Mungkin secara sistem poin itu di generate atau di-create berdasarkan transaksi. Tapi bagaimana mempertahankan daripada ownership-nya juga. Seperti itu. Mungkin di pertama itu yang dijelaskan adalah bagaimana mengidentifikasi. Dan di hal kedua adalah bagaimana mempertahankan. Makanya di sini dengan teknologi blockchain, dengan ada teknologi seperti wallet atau desentralisasi memungkinkan setiap value dari poin itu bisa masuk di dalam wallet seperti itu. Yang ketiga, lower system failure risk. Sebenarnya di sini lebih ke arah bagaimana membantu para perusahaan-perusahaan ya untuk mereka melakukan manajemen ya terhadap poin tersebut apakah bisa ditukarkan, di tracking dan lain-lain. Kadang-kadang kebanyakan bisnis berfokus pada bagaimana cara memaintain server, bagaimana cara memaintain sistem. Tapi kadang-kadang masih ada challenge di mana data tersebut bisa saja hilang, bisa saja berubah, bisa saja termodifikasi. Makanya blockchain bisa memungkinkan membantu, kata kuncinya di sini adalah membantu ya sistem failure itu akan sedikit lebih kecil. Kenapa? Data-data yang sangat-sangat riskan seperti ownership itu sangat harus dijaga dari apa? Reward yang customer harus mereka pegang seperti itu. Yang keempat, more transparent on loyalty point data. Ya, seperti di sini poin itu harus bisa di tracking sebenarnya. Kenapa? Supaya kita tahu bagaimana cara mengidentifikasi user berdasarkan apa poin yang mereka terima. Poin yang mereka terima kan banyak sekali variasi-variasinya. Contoh, poin yang saya diterima dari transaksi makanan. Makanannya kan ada lagi belakangnya apa? Misalnya seperti makanan Itali gitu. Tipe variasinya apa? Nah, itu datanya bisa ditarik oleh apa? Poin tersebut yang diterima oleh si owner terhadap si punya wallet. Yang kelima, more secure with decentralized. Ya, dengan teknologi decentralized di sini mungkin sangat memungkinkan ya
untuk para developer dapat memudahkan mereka untuk mendevelop sebuah sistem tanpa harus terlalu pusing dengan bagaimana cara mengamankan datanya. Seperti itu. Kenapa? Karena teknologi decentralized itu membantu antara layer sistem dan layer database untuk berkomunikasi pada pada satu jaringan yang bisa dipercayai seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini penjelasan lebih detailnya terkait dengan ownership. Mungkin saya ngambilnya identify ownership dari voucher juga. Kenapa? Karena voucher pun saya bisa dilihat bahwa ini adalah satu objek projectnya. Oke, avoid fraud. Nanti teman-teman bisa lihat lagi. More transparan, more secure because of decentralized. Low system failure risk because of decentralization. Nanti mungkin pada saat nonton teman-teman bisa pause lagi. Nah, ini yang sebenarnya paling menarik. Jadi pada use cases blockchain itu, ya sebenarnya terbagi atas beberapa hal. Bagaimana memanfaatkan dari sisi smart contract-nya sendiri. Itu yang pertama. Dari kedua adalah bagaimana memanfaatkan dari digital currency. Digital currency itu termasuk dengan tokenization nggak? Ya, itu masih bisa termasuk. Karena contohnya kalau misal digital currency itu bisa menjadi sebuah poin, itu kan poin diciptakan seperti currency juga sebenarnya. Tapi tergantung evaluasi dan nilainya itu bisa dinilai berapa seperti itu. Yang selanjutnya adalah record keeping. Ya, contoh record keeping ya, kalau teman-teman bisa lihat healthcare, title, ownership, voting dan lain-lain. Yang kelima adalah security, yang memerlukan bagaimana data-data itu perlu sangat-sangat diamankan. Nah, ini adalah use case berdasarkan kategori bisnis dan spesifikasi yang dibutuhkan oleh industri sebenarnya. Dan kalau teman-teman ada yang tertarik untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan use cases, boleh langsung aja chat di chat room ini, kita boleh diskusi. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik untuk lebih fokus ke diskusi terkait dengan internal project, boleh nanti di sini teman-teman bisa PM saya. Di sini ada nomor WhatsApp saya dan ada email. Oke, sekian itu aja, Ren. Oke, Dok, ada satu pertanyaan di chatting, bisa dilihat nggak bagian settingnya? Oke, sebentar saya stop sharing dulu. Oke, mungkin loyalty point lebih cocok untuk marketplace yang handle banyak brand. Misalnya marketplace, nanti coba. Oke. Jadi sebenarnya begini, emang benar kalau untuk pemanfaatan loyalty point, ya itu emang rata-rata yang harus bisa mengolah tersebut adalah sebenarnya marketplace, gitu. Kalau marketplace sendiri kan banyak yang bisa ditargeting seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, terus juga seperti contohnya brand-brand yang mempunyai satu service yang benar-benar continue seperti provider, Telkomsel, Smartfren, lain-lain. Terus juga ada mall juga yang mempunyai banyak brand. Jadi sebenarnya kata marketplace ini sangat betul ya. Tapi tergantung dilihat dari kapasitasnya seperti apa. Marketplace seperti apa nih? Jangan dikira cuma marketplace online gitu. Seperti itu. Ada lagi? Ini ada Ibu Ratna lagi mengetik. Kita tunggu sebentar dulu mungkin. Nah, mungkin saya mau jelasin terkait yang mau nambahin sedikit yang terkait dengan loyalty point. Kan yang jadi sedikit ada beberapa hal yang cukup menarik di industri loyalty point atau reward adalah poin kamu bisa expire. Contohnya kan kayak Telkomsel atau beberapa provider, pasti mereka selalu melakukan reset point. Nah, kenapa terjadi reset point? Sebenarnya tujuannya untuk
Saya bukan bilang memaksa ya, tapi itu mungkin menurut saya agak terkesan agak sedikit memaksa untuk mereka melakukan transaksi seperti itu. Dan kadang-kadang cara-cara seperti itu yang mungkin kadang-kadang itu juga akan kembali lagi kepada customer. Aduh, saya udah bertransaksi nih loyal, tapi poin saya dapat sedikit, terus poin saya hangus setiap tahun. Terus ya sudah gitu. Dan kadang-kadang bagaimana cara memberikan manajemen atau engagement kepada customer untuk bagaimana mempertahankan mereka dengan poin itu kadang-kadang karena masalahnya apa? Setiap kali reset poin, ya reset poin itu ya mereka membuat ya kembali lagi database-nya menjadi zero mulai dari awal transaksi seperti itu. Ini yang sebenarnya kalau kita menggunakan teknologi blockchain, poin itu bisa kita secure. Walaupun mungkin para marketplace bisa mengatur daripada value terhadap poin tersebut. Mungkin value-nya contohnya satu poinnya A sama dengan 100 rupiah. Bisa ditukarkan dengan sampai misalnya 100 ya untuk menukarkan voucher makanan seperti itu. Dan mungkin pada saat tahun itu value-nya berubah. Nah, ini yang menarik. Karena apa? Karena kita bisa membuat poin itu seperti currency sendiri. Kayak gitu. Untuk apa? Menukarkan voucher tersebut. Oke, dari Ibu Ratna, kalau use case kasus supply chain mengenai nilai tambah komoditas menjadi produk seperti apa ya Pak? Contoh biji kopi menjadi kopi bubuk. Nah, kalau kita ngomong dari ini ya, dari supply chain sendiri, nah tergantung nih, supply chain-nya banyak hal. Pertama, apakah berbicara soal datanya yang diamankan di blockchain? Nah, itu beda kasus. Dan kalau Ibu melihat mengenai nilai tambah komoditas, nah, kalau mengenai nilai tambah komoditas sebenarnya itu lebih seperti kita buat di market, Bu. Secondary market sebenarnya. Ada apa? Ada demand, ada supply. Jadi sebenarnya ketika ada perpindahan value, misal converting dari satu produk menjadi satu produk yang telah diolah, itu sebenarnya itu tergantung bagaimana cara bagaimana mengatur dari sisi market secondary marketnya sih Bu. Seperti itu. Karena banyak banget aspek-aspek yang sebenarnya di luar teknologi sih. Seperti itu Bu. Oke, dari Mas Andi, mau tanya use case e-voting blockchain itu bisa diterapkan prosesnya gimana? Apakah prosesnya verifikasi peserta eh, atau hasil vote-nya? Nah, sebenarnya yang kita harus mulai dari proses e-voting itu adalah bagaimana mengamankan si wallet-nya tersebut, identitasnya tersebut, siapa siapa dan eh, siapa pemilik dari wallet ini. Ini yang sebenarnya harus kita sangat amankan. Dan kalau misalnya mau dimulai dari mana, sebenarnya mulailah dari satu sistem satu lembaga yang bisa melakukan e-voting, melakukan KYC juga. Seperti itu contoh. Mungkin e-voting kita nggak berbicara soal e-voting dari ini ya, dari skop yang lebih luas pemilihan presiden dan lain-lain. Kita mulai aja dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya mau pilih BEM deh, saya mau voting calon ketua BEM di perkuliahan ya, di sekolahan gitu. Itu kan kita kan punya satu pola data yang sama, yaitu apa? NIM, nomor induk mahasiswa. Kalau nomor induk mahasiswa itu kita bisa generate menjadi satu wallet dan ketika mahasiswa tersebut mengaktifkan wallet tersebut dengan nomor induk mahasiswa dan mendapatkan satu hak poin secara otomatis apakah voting itu bisa dilakukan di dalam dengan menggunakan teknologi blockchain sangat dimungkinkan seperti itu karena membantu kita telah melakukan bypass terhadap bagaimana memverifikasi keaslian daripada ownership dari vote tersebut seperti itu. Untuk e-voting mungkin saya coba jawab ya. Jadi kalau di blockchain Vexanium sebenarnya kita memang konsensusnya bisa banget untuk e-voting dan memang perubahan-perubahan semua sistem yang terjadi di blockchain Vexanium pun itu melalui e-voting. Tapi memang perubahannya tuh sekarang kalau dari sistem Vexanium itu Anda harus membuat proposal terlebih dahulu proposal itu Anda submit ke blockchain. Nanti proposal itu akan di-vote oleh beberapa orang. Nah, caranya menentukan siapa yang berhak di-vote sebenarnya itu bisa ditentuin lagi. Jadi misalkan orang yang berhak di-vote ketika pertama kali Anda buat proposal itu, si A ini harus seorang di address-nya tuh mempunyai
token sekian, token ini. Jadi mungkin Anda harus membuat satu kontrak terlebih dahulu. Jadi mereka lah yang berhak untuk memvoting. Jadi kalau lebih seperti itu. Ada yang model seperti itu, atau yang kedua model voting yang lebih skupnya lebih kecil. Jadi Anda buat sebelum buat voting itu di setting dulu siapa yang berhak. Jadi kita bilangnya istilahnya permissionnya. Jadi permission dari satu akun itu terdiri dari 10 orang misalkan, dan 10 orang itu yang berhak melakukan voting. Nah, itu yang terjadi di blockchain Vexanium. Jadi kalau di blockchain Vexanium itu ada satu sistem di mana yang berhak melakukan voting itu ada 21 orang. Jadi dan itu berganti setiap hari. Jadi di smart contract-nya seperti itu. Jadi ketika kita bikin sebuah proposal, 21 orang itu yang menentukan voting. Jadi jika jumlah voting itu mencapai angka 15 orang telah melakukan voting iya, jadi proposal itu sudah berjalan. Dan itu bisa ditentuin dari beberapa cara ya. Cara pertama yang menentukan sebuah akun yang dimiliki oleh 20 orang, 100 orang, dan 100 orang itu lah yang berhak untuk menentukan voting. Nah, yang kedua juga bisa dengan smart contract, di mana ketika sebelum melakukan voting itu akun itu dicek dia memiliki token tertentu atau enggak. Jadi kurang lebih bisa ada beberapa cara sih. Tapi di Vexanium itu sudah dilakukan. Ya kalau di kita cuman mungkin caranya teknisnya yang mungkin kita perlu implementasi lagi keluar supaya orang-orang lain bisa menggunakannya. Kalau dari saya sih seperti itu. Ini apa? Pertanyaannya beli Vex pakai kartu kredit bisa nggak? Oh ini tergantung dari exchange ya. Di sini kalau beli Vex itu semuanya bisa di marketplace. Ada beberapa marketplace yang bisa deposit kartu kredit ya, kalau dilihat di exchange itu ada beberapa. Ya kalau dari kita sih kita nggak melayani pembelian Vex koin secara langsung, Anda bisa melakukan pembelian di marketplace. Marketplace yang ada Vex itu rasanya ada beberapa yang menerima deposit kartu kredit kalau kita lihat ya, itu bisa. Tapi bukan beli di kita, di marketplace ada kayak Tokenomics dan lain-lain itu bisa pakai kartu kredit. Setahu saya sih. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada Kristianto lagi ngetik. Ada pertanyaannya dari teman-teman sama Pak Pandi. Ini apa nih? Oh ya. Belum ada pertanyaan ya. Dari Dani mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin kata-kata penutup ya sebelum kita sudahi. Ya, dari kita kurang lebih seperti itu, sesuai dengan harapannya ya, semoga pandemi ini bisa segera berakhir, dan memang pandemi ini akan membawa perubahan-perubahan banyak dari sisi habit dari kita, bagaimana kita berinteraksi. Ya, jadi ya, harapannya kita semua sehat ya, work from home. Lalu untuk selanjutnya, next kita bakal mulai pembahasan mungkin Vexanium itu lebih ke development ya, jadi nanti materi-materi untuk use case blockchain dan the development mungkin akan ada di update nanti dari kita bekerja sama dengan Codepolitan juga. Untuk internal juga ada, jadi kalau Anda kumpulin 5-10 orang, kita willing untuk edukasi juga ya. Jadi nanti webinar-webinar internal ini bakal sering ya, terutama nanti yang internal bisa di Zoom, di aplikasi Zoom. Kalau yang ini mungkin nanti next kalau ada update atau ada diskusi ya bisa di sini juga. Ya kurang lebih seperti itu dari kita ya. Nanti penutupan dari Rin, ada tambahan lagi? Oke, tidak ada. Thank you aja semuanya ya. Nanti tunggu aja kabar webinar kamu berikutnya. Oke. Ya. Thank you semua. Kita sudahi ya. Thank you. Jumpa lagi.